Luka Modric masih punya opsi memperpanjang kontrak 1 musim bersama AC Milan, namun keputusan itu sepenuhnya ada di tangannya. Untuk sekarang, Modric memilih fokus bermain dan menikmati waktunya bersama Rossoneri. Datang tanpa banyak sorotan, Modric langsung memberi dampak besar. Sikapnya sederhana, profesional, dan penuh dedikasi. Meski berstatus peraih Ballon d'Or 2018, di usia 40 tahun ia justru tampil lepas dan penuh semangat di lapangan. Pelatih Massimiliano Allegri menempatkan Modric sebagai gelandang bertahan. Peran ini membuatnya jadi pusat permainan Milan dengan mengatur tempo, menjaga alur bola, dan memulai serangan. Ia juga aktif merebut dan memotong bola berkat kecerdasan membaca permainan. Secara ofensif, kontribusinya memang tak sebesar dulu, namun kualitas permainannya tetap istimewa. Data Gradient Sports mencatat Modric sebagai pengumpan terbaik di 5 liga top Eropa. Umpannya akurat, aman, dan memudahkan rekan setim. Pengaruh Modric di tim sangat terasa. Rekan setim menghormatinya, lawan segan kepadanya, dan Allegri menikmati kehadirannya. Kondisi fisiknya pun terjaga, tampil konsisten tanpa tanda kelelahan berlebih. Saat ini Milan berada di posisi kedua klasmen dan suasana tim sangat positif. Meski begitu, masa depan Modric masih jadi tanda tanya. Untuk sekarang Modric hanya memikirkan satu hal, membawa Milan meraih hasil terbaik. Ia merasa nyaman di Milan dan bahagia bisa mewujudkan mimpi masa kecilnya mengikuti jejak sang idola Zvonimir Boban. Ekspektasi besar langsung mengiringi Arden Jazari sejak resmi bergabung dengan AC Milan. Setelah gelandang muda asal Swiss itu ditebus dari klub Brugge dengan nilai hampir 40 juta euro termasuk bonus, angka yang membuat publik berharap dampak instan darinya. Namun kenyataan di musim pertamanya jauh dari kata mulus. Jazari mengalami cedera serius pada akhir Agustus lalu. Benturan saat latihan menyebabkan fraktur peron kanan dan memaksanya menepi selama berbulan-bulan. Cedera ini membuat proses adaptasinya di Milan berjalan lambat. Absennya Jazari bukan hanya soal kondisi fisik, ia juga kehilangan waktu penting untuk memahami sistem permainan racikan Massimiliano Allegri serta beradaptasi dengan keras dan taktisnya sepak bola Italia yang sangat berbeda dengan Liga Belgia. Di saat bersamaan, Milan justru menemukan formula ideal di lini tengah. Luka Modric yang awalnya diproyeksikan bermain lebih menyerang, dipindahkan Allegri ke posisi regista depan lini belakang. Keputusan ini terbukti tepat. Modric tampil sebagai pengatur tempo, penyeimbang tim, dan pusat permainan Milan. Situasi ini otomatis membuat persaingan di lini tengah semakin ketat. Dengan Modric berada di posisi kunci, peluang bermain Jazari pun menjadi terbatas. Meski begitu, kondisi ini tidak sepenuhnya buruk bagi Jazari. Musim ini bisa menjadi fase pembelajaran penting. Ia berkesempatan belajar langsung dari Modric, peraih Ballon d'Or. Mulai dari membaca permainan, menjaga posisi, hingga mengambil keputusan di level tertinggi. Musim depan Milan berpotensi tampil di kompetisi Eropa, yang berarti jadwal akan semakin padat. Jika Modric bertahan, kecil kemungkinan ia bermain di semua laga. Di momen itulah, Jazari diharapkan siap naik peran setelah melewati masa belajar ini. Pekan Serie A hampir sepenuhnya tuntas, hanya 2 laga tunda yang tersisa. Sementara AC Milan justru mendapat jadwal kosong karena San Siro tak bisa digunakan akibat pembukaan Olimpiade musim dingin 2026. Situasi ini membuat Milan dan Como masih memiliki catatan laga tunda di klasmen yang baru akan terhapus pada Rabu 18 Februari. Meski begitu, Massimiliano Allegri menegaskan fokus tim tidak boleh terpecah. Sebelum menghadapi Como, Milan harus lebih dulu melakoni laga tandang ke markas Pisa. Milan akan membuka pekan ke-25 Serie A dengan pertandingan yang berpotensi menjebak, sebab laga tandang melawan Pisa akan menuntut konsentrasi penuh tanpa terpengaruh situasi klasmen. Setelah Inter kini unggul 8 poin di puncak setelah menang atas Sassuolo. Tekanan memang ada, tetapi terlalu memikirkan perebutan gelar justru bisa jadi bumerang. Bagi Milan, menjaga konsistensi jauh lebih penting, apalagi Juventus baru saja terpeleset dalam persaingan zona Liga Champions. Satu hal yang menjadi catatan serius adalah Milan musim ini kerap kesulitan melawan tim yang secara kualitas berada di bawah.
4 laga ke depan mempertemukan Rossoneri dengan Pisa, Como, Parma, dan Cremonese, lawan-lawan yang seharusnya bisa ditaklukkan. Hasil putaran pertama menjadi peringatan keras. Milan hanya meraih 5 poin dari 12 poin yang tersedia. Imbang melawan Pisa dan Parma, menang atas Como serta kalah dari Cremonese. Banyak poin terbuang di laga yang seharusnya bisa dimenangkan. Kini target maksimal tidak bisa ditawar. Milan wajib memperbaiki performa saat menghadapi tim papan bawah demi mengamankan posisi 4 besar dan menjauh dari kejaran pesaing. Rossoneri sudah membuktikan mampu tampil solid di laga besar. Tantangan berikutnya adalah menunjukkan kedewasaan yang sama saat menghadapi lawan yang di atas kertas lebih lemah. Derby pada 8 Maret memang menanti, tetapi fokus Milan saat ini hanya satu, yaitu melawan Pisa. 3 poin di laga ini akan menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi, melanjutkan tren positif usai menang atas Bologna, dan menguatkan langkah menuju zona Liga Champions. AC Milan meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bologna meski tampil tanpa 2 pemain kunci. Mereka adalah Christian Pulisic dan Alexis Saelemaekers. Namun kabar baiknya, kedua pemain tersebut disebut-sebut berpeluang segera kembali merumput saat Rossoneri bertandang ke markas Pisa. Christian Pulisic sendiri saat ini menjadi mesin gol utama Milan di Serie A musim ini. Winger asal Amerika Serikat itu sudah mengoleksi 8 gol dari 16 laga liga, serta mencatatkan total 10 gol di semua kompetisi. Pulisic absen saat melawan Bologna karena mengalami bursitis. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, Milan menargetkan Pulisic sudah bisa kembali menjalani latihan penuh pekan ini dan berpeluang masuk skuad saat menghadapi Pisa pada Jumat malam. Sementara itu, Alexis Saelemaekers juga tidak tampil melawan Bologna akibat masalah pada otot aduktor. Kondisinya disebut tidak jauh berbeda dengan Pulisic. Masih menurut laporan yang sama, pemain asal Belgia tersebut ditargetkan kembali berlatih penuh dalam beberapa hari ke depan dan diharapkan siap dimainkan saat melawan Pisa. Tambahan waktu tanpa pertandingan karena agenda pembukaan Olimpiade di San Siro menjadi keuntungan besar bagi Milan. Waktu ini dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi para pemain. Jika Pulisic dan Saelemaekers benar-benar kembali tepat waktu, pelatih Massimiliano Allegri akan memiliki opsi serangan yang jauh lebih lengkap. Sebab kehadiran 2 pemain ini dinilai sangat penting, bukan hanya untuk laga kontra Pisa, tetapi juga untuk menjaga momentum positif AC Milan di fase krusial musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.